guys, balik lagi dengan Hemi Cute. Semangat 2026 ini semangat banget aku bikin tutorial-tutorial ya. Dan di sini saya bakal share ke teman-teman semua pengetahuan yang saya dapat, semua jurnal yang saya dapat dan semua project yang saya sudah miliki, sudah berhasil dan saya bakal share ke teman-teman. Nah, kemarin aku sudah share ke teman-teman tentang plus minus jadi breeder Indonesia. Kemarin saya sudah bicara tentang tidak mutlak hamster di Indonesia. Sekarang plus minusnya. Kenapa bisa disebut plus dan kenapa itu bisa jadi plus dan kenapa disebut minus? Ya, minus kemarin saya sudah jelaskan ya. Minusnya itu karena Indonesia itu super kepo. Jadi dikawin dengan mau pinginnya tuh, makanya tuh orang Indonesia itu suka main di ini hybrid. Kenapa hybrid? Jadi dengan hewan yang berbeda itu mereka pingin kawin gitu. Padahal itu suatu kesalahan. Jangankan hewan yang berbeda, hamster aja dari Campbell, contohnya Campbell kawin dengan Winter, itu namanya hybrid. Itu berbahaya secara karakter inbreed, secara karakter genotipnya. Karena apa? Hamster itu bakal berbeda ininya, mentalnya. Bisa jadi visualnya Winter White, tetapi dalamnya tuh karakternya itu karakter Campbell yang suka gigit dan lain sebagainya. Itu masalah yang terjadi. Nah, kalau di dunia Syrian mereka kawinin banyak hal yaitu karena tidak punya standar breeding, jadi akhirnya yang dikawinin apa? Contohnya kita sudah dapat visual yang bagus, anatomi yang bagus, rambutnya tebal, moncongnya pesek banget. Karena kita nggak paham dan kita tidak punya standar breeding, akhirnya kita kawin dengan hamster yang itu, guys, kayak tikus, moncongnya panjang dan sebagainya. Akhirnya merusak genetik dari si yang tadi anatomi bagus tadi. Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya itu berlarut-larut sehingga genetiknya itu terlalu campur jadi susah banget untuk kita perbaiki. Butuh waktu panjang untuk perbaiki. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Oke? Makanya mari kita belajar bersama. Saya mau sharing ke teman-teman caranya dan teman-teman ikutin saya terus. Oke? Di sini saya mau kasih tahu tentang plus minusnya. Kemarin saya sudah singgung tentang minusnya ya. Karena sembarang kawin. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih jelasin ke plusnya dan minus yang di luarnya apa. Kita kan di Indonesia, saya sudah bilang tadi plus minus. Kemarin saya sudah jelasin minusnya, sekarang saya mau jelasin plusnya dan minus yang ada di luar. Teman-teman harus tahu. Tahun kemarin, ini aku kasih tahu. Tahun kemarin ada breeder dari luar Indonesia, itu breeder Philip Thailand. Breeder Thailand itu hubungin saya untuk memiliki banyak ada beberapa hamster yang punya saya. Karena apa? Mereka tidak punya. Itu luar biasanya Indonesia, guys. Nah, makanya sini saya mau kasih plusnya apa. Tapi sayang banget ada beberapa, bukan cuma tahun kemarin, ada beberapa tahun yang lalu di situ Yellow Team masih komplit ya. Di situ masih ada Tukimin, masih ada Chiros, Hamusuta. Di situ juga mereka pingin mengimport hamster tricolor calico dari kita Indonesia ya, dari tempat saya untuk impor ke sana. Tapi kita memang sangat kesusahan dengan mengenai pengirimannya, jadi nggak pernah terrealisasi. Kalau kemarin itu mereka pingin ambil itu tricolor pearl silver black dan juga Campbell Grey. Belum ada di sana, guys. Tapi di Indonesia sudah ada. Kenapa itu bisa terjadi? Itu yang saya sebut plus. Dan kenapa plus ini terjadi, saya akan bakal jelasin di sini. Oke? Teman-teman perhatikan, jangan sampai di skip-skip. Kalau teman-teman skip-skip ya jangan salahin saya atau jangan komentar pedas ke saya. Karena apa? Teman-teman nggak tahu perjalanan apa yang saya tulis di sini. Oke? Saya mau kasih tahu kenapa itu bisa terjadi. Kenapa sampai breeder Thailand, ini breedernya bukan breeder kaleng-kaleng ya. Ini breeder yang kalau dia ikut kontes itu number one terus, kayak nomor 1 terus di kontes itu. Tapi kenapa dia mau? Karena ternyata cek per cek itu dia pingin ambil yang punya saya waktu itu ada di salah satu breeder juga di Indonesia. Dia beli ke saya, dia ngambil ke saya. Namanya itu Pearl Silver Black Tricolor, itu namanya itu Cleopatra. Tapi sekarang udah nggak ada. Tapi genetiknya masih ada Cleopatra. Itu dia mau ngambil mahal seberapapun, tapi sudah terjual saya bilang. Nah, kenapa bisa terjadi? Di sana itu belum ada, di kita sudah ada. Karena ini plusnya Indonesia yang super kepo. Dengan super kepo terjadi di Indonesia, sembarang kawin. Nah, di sini saya mau jelasin dulu. Kalau kita sampai benar-benar ikut standar breeding, otomatis kalau kita ikut standar breeding, kita akan tahu latar belakang hamster genetik yang kita punya.
Kalau kita pakai standar breeding. Contohnya, kalau di standar breeding itu yellow, kita kaliin harus dengan yellow. Dan juga ada beberapa hal yang dimana jadinya genetik yellow ini kuat. Itu yang disebut, yang kita tahu itu yaitu akhirnya dia membentuk satu genetik yang dominan. Atau dengan lamanya perkawinan ini, akhirnya dia membentuk yang namanya homozigot. Karena apa? Dia nggak keluar dari baris ini. Dia nggak campur-campur dengan warna grey, dia nggak campur dengan warna black, dia nggak campur dengan warna white, dia nggak campur dengan warna apa-apa, dia main di yellow doang. Karena dia main di yellow doang, otomatis genetiknya itu bakal dominan atau kita sebut murni. Karena apa? Murni yellow. Nah, itu disebut homozigot. Kenapa disebut homozigot? Karena homozigot ini adalah gen yang sama di dalam satu objek. Atau hamster, ya, objeknya hamster. Itu gen yang sama, makanya disebut homo. Gen yang sama. Nah, makanya yang saya jelasin kemarin, kalau di Thailand sendiri kita bisa lihat yellow itu anakannya itu 99% yellow. Kenapa dia bisa yellow? Karena dia sudah dominan dan homozigot. Dan homozigot di sini bukan homozigot ini ya, resesif. Homozigot di sini, saya jelasin lagi, saya ketinggalan tadi. Homozigot di sini, homozigot dominan. Karena kalian harus tahu, ada homozigot resesif. Itu yang terjadi. Tetapi di Thailand sendiri, itu homozigot dominan. Makanya hamsternya yellow kali yellow sama dengan 99% yellow. Itu di Thailand. Atau warna-warna lain lah, silver grey atau lain-lain. Makanya kita di sana, kita nggak akan menemukan hamster di sana itu moncongnya kayak gini. Enggak. Karena apa? Ini perkawinan sampai sampai standar di homozigot dominan. Jadi kalau dia memang dari dulu sudah pesek kali dengan pesek, ya, sorry, ini monyong ini. Pesek bertahun-tahun, katakanlah di sana mereka sudah mulai 30 tahun. Bayangin aja 30 tahun itu dikaliin pesek sama pesek, makanya di sana jarang sekali dapat yang monyong gini. Karena apa? Sudah homozigot dominan. Itu yang terjadi. Plusnya, ini ya. Plusnya mereka dapat dari segi rambut, oke. Dari segi warna, oke. Dari segi anatomi, oke. Ya, ini oke. Tapi dari segi kreatif, dari segi corak, dari segi main warna, mereka nggak oke. Jadi kalian hanya akan mendapatkan itu dan itu lagi, boring. Ya, tetapi keuntungan dari mereka yaitu dari segi apa? Strong warna dan anatomi yang sempurna. Itu mereka. Plusnya di mereka, minusnya di mereka. Makanya mereka telepon ke Indonesia karena di mereka itu tidak kreatif dalam hal warna. Karena apa? Mereka sudah sangat-sangat homozigot dominan. Saya sebut homozigot itu dua gen yang ada dalam satu objek atau hamster. Jadi otomatis dua gen itu, dan apalagi dua gen itu dominan, sangat turun ya. Kita tahu sendiri dominan itu sangat-sangat turun ya. Jadi genetiknya itu sangat nurunin banget ke anak yang selanjutnya. Bayangin aja yellow dikali yellow sama dengan yellow hampir 100%, 99%. Teman-teman kalau udah miliki hamster yang kayak mereka, kalian kawinin begitu semua warnanya. Indonesia itu yang kayak gitu kurang disukai. Setuju nggak? Pasti setuju. Saya hapus lagi ini karena coret-coret. Jadi itu yang terjadi, plusnya di mereka, minusnya di mereka nggak kreatif secara pattern dan secara warna.
pattern dan secara warna, karena mereka nggak main warna. Tricolor mereka tuh masih kurang bagus menurutku ya. Sekalipun mereka sudah ada tricolor blue, coko, dan lain sebagainya, tetapi corak-coraknya coba cek di Indonesia. Corak-corak yang grade A, hamsterku itu namanya Mulan 2 tahun lalu itu terngiang-ngiang di mereka. Kenapa? Karena coraknya itu cakep banget. Di mereka masih sangat jarang. Oke lah, mereka bisa bikin tricolor calico dengan gampang, tetapi secara corak mereka susah untuk bikin seperti di Indonesia. Karena di Indonesia, ya itu kita akan bahas tentang di sini. Kenapa bisa terjadi perfect secara warna, secara warna sempurna, secara corak sempurna, sekalipun minus anatomi dan rambut. Karena apa? Itulah plus di Indonesia, saya bakal jelasin. Ingat ya, saya bilang di Thailand itu mereka sudah homozigot dominan. Jadi genetiknya sudah sangat-sangat kuat. Ya. Sangat-sangat kuat. Oke, jadi itu yang terjadi ya. Jadi di Thailand, saya sudah bilang homozigot dominan. Sangat jarang sekali kita dapatin mereka itu heterozigot. Jarang banget. Heterozigot ini dua genetik yang berbeda dalam satu objek atau hamster ya. Kalau homozigot itu dua genetik yang sama, yang kuat di dalam satu hamster. Itu adalah heterozigot. Nah, di Indonesia, kenapa bisa brilian secara warna, corak, pattern, tricolor caliconya cakep-cakep, tricolornya banyak sekali varian ya. Aku mau kasih tahu, varian tricolor di Indonesia itu, saya hitung-hitungnya hampir semua varian warna dasar semua sudah ada tricolor di Indonesia. Tinggal dua yang belum ada, yaitu coko sama blue yang belum ada di Indonesia. Tetapi yang lain-lain ada. Tricolor black, yellow black, silver gray, tricolor dove, tricolor cinnamon, tricolor honey, tricolor hampir semua. Nah, saya mau kasih tahu kenapa itu bisa terjadi. Plusnya di Indonesia karena akibat dari kawin sembarangan atau kawin acak-acakan atau tidak pakai standar breeding, dan ketika berproject tidak berpengetahuan, seperti saya dulu juga tidak punya pengetahuan, yang penting kawin aja, sembarang kawin, mengakibatkan kalau di Thailand itu bisa homozigot dominan, di Indonesia terjadi yang namanya heterozigot. Heterozigot. Ini yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Karena ini saya kasih lebih sistematis lagi. Karena kalau kita punya yellow, kita terkadang kaliin yellow itu dengan black. Lahirlah black, bisa jadi. Dari black ini, anak dari yellow dan ini kita kawinin dengan white. Lahirnya black banded. Dari black banded ini kita kawinin dengan yellow. Lahirlah warna yellow, bisa jadi. Dari yellow ini kita kawin dengan silver gray. Di Indonesia tuh kayak gini. Perkawinannya itu tidak satu jalan, satu arah, berbeda dengan mereka. Makanya genetik yellow dikali dengan black, dikali dengan silver gray, dikali dengan yellow black, terkadang dikali dengan white, akhirnya lahirlah dua genetik di dalam satu objek atau hamster yang namanya heterozigot. Ini dia, dua genetik. Makanya teman-teman, aku hapus lagi. Makanya teman-teman, saya balik lagi. Jangan heran kalau di Indonesia itu banyak yang bertanya, "Om, kok saya contohnya white kali dengan white, kok warnanya Om ada yellow, Om ada silver gray, Om. Keluarlah Om, ini cinnamon Om." Gitu. "Om, ini anaknya ini kok black banded gitu Om." Gitu. "Om, kok tricolornya
tricolor calico-nya grade A om, padahal dari sini. Makanya jangan heran kalau ada orang yang bilang, kok bisa seperti itu? Makanya kemarin saya bikin video, hamster Indonesia tidak mutlak. Kalau dia mutlak, itu seperti tadi, seperti orang Thailand itu, yellow, ya hasilnya yellow, itu mutlak. Atau tricolor calico ketika di project, keluar lagi tricolor calico, itu mutlak. Dan itu di Thailand itu bisa terjadi. Di Indonesia itu tidak bisa seperti itu. Jangan berharap seperti itu. Kecuali ada project, ada prosesnya, dan aku sudah kerjakan proses itu. Namanya itu pemurnian. Tetapi pemurnian juga di sini kita nggak, pemurnian, atau saya lebih namain sih bukan pemurnian ya, karena kalau di Indonesia itu kalau kita bicara murni itu selalu identik dengan bagus-bagus ya, lebih ke gennya kuat. Jadi saya bisa berproject untuk bikin yellow gennya kuat, seperti tadi itu yang saya seperti kemarin yang saya bicara itu tentang F1, F2, F3, F4 dari inbreed itu mau memperkuat genetik. Oke, pelajarannya itu. Dan akhirnya tadi saya bilang dapatlah heterozigot. Ini plusnya di heterozigot adalah dia itu kreatif dengan warna dan pattern atau corak. Kenapa dia kreatif dengan warna? Karena di dalamnya sudah tercampur berkali-kali warna yang lain dari sejak, contohnya dari tahun 1990 hamster masuk di Indonesia, perkawinan yang tidak menentu ini, perkawinan yang begitu padat, akhirnya melahirkan heterozigot tetapi kaya dengan yang namanya warna. Paham ya? Kaya dengan yang namanya warna. Makanya jangan heran kalau di Indonesia itu number one tricolor-nya. Karena apa? Tricolor itu menandakan Indonesia itu kaya warna. Di luar sana itu masih jarang. Tricolor itu menandakan kaya warna. Kenapa kaya warna itu? Karena datang dari heterozigot. Genetik yang tidak sama. Akhirnya ketika dikali dan ada hubungannya dengan masa lalunya, dia mengcopy genetik-genetik yang sudah tercampur masa lalunya yang ribet ini, akhirnya dia bisa membentuk yang namanya tricolor calico. Apalagi makanya jangan heran kalau teman-teman menemukan satu kasus, bukan kasus sih, ini berkat, yang orang-orang suka bilang itu, lihat, jackpot. Kenapa bisa terjadi jackpot? Karena ada hubungan dengan heterozigot, genetik yang berbeda dalam satu objek atau hamster. Akhirnya dengan bercampur-campurnya, makanya jangan heran ketika white kali white dapat tricolor calico grade A. Karena apa? Penumpukan warna di dalam satu objek. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Heterozigot. Itu plusnya. Jadi teman-teman udah tahu ya plusnya ya. Ini syukur banget loh apa yang aku pelajari, aku bisa sharing ke teman-teman. Heterozigot. Plusnya di Indonesia itu dapat heterozigot. Dan juga satu hal, di Indonesia itu karena dia heterozigot, aku ulang lagi karena aku suka banget dengan penyebutan ini. Heterozigot. Karena dia heterozigot, jadi genetiknya tidak kuat. Makanya jangan heran Indonesia nomor 1 dilut. Tahu dilut itu apa? Warna yang terang atau pucat. Nah, itu yang terjadi di hamster Indonesia. Sampai terjadinya yang namanya dilut ekstrim. Bayangin, teman-teman, dilut ekstrim di Indonesia banyak banget. Teman-teman mau cari black dilut ekstrim ada. Teman-teman mau cari yellow dilut ekstrim itu ada. Teman-teman mau cari cinnamon, teman-teman mau cari golden dilut ekstrim itu ada di Indonesia. Ini plusnya. Sekarang saya sudah ngobrol dengan ada salah satu teman, dia bilang di Cina atau di negara-negara tetangga kita
Mereka tergila-gila dengan yang namanya dilute. Mereka tergila-gila dengan warna terang-terang gitu. Di Indonesia loba banyak. Banyak banget dilute. Coba cek. Makanya jangan heran kalau kita punya warna black di Indonesia, blacknya itu nggak 100% black. Ada black keabu-abuan, ada black ke biru-biruan, ada black ke coklat-coklatan. Itulah Indonesia. Itu yang disebut dilute. Karena apa? Karena heterozigot itu. Ini heterozigot ini. Itu plusnya. Di luar masih mencari-cari dilute. Di Indonesia sudah dilute ekstrim, cok. Udah dilute-nya udah gitu loh. Sampai di Indonesia terkadang kita nggak bisa bedain. Mana ini golden, mana ini golden dilute ekstrim, mana ini cinnamon, mana kok warnanya ini. Jadi makanya kita nggak bisa bedain lagi yang warna-warna kayak gini nih. Ada warna-warna yang sangat mendekati, ya, yang bikin bingung. Warna-warna apa aja coba? Yellow, ada cream, ada cinnamon, terus ada apa? Ada mint, terus ada apa lagi? Ada honey, ya. Ada apa lagi? Ada warna gading atau apa namanya? Gading itu apa? Warna gading. Ivory. Ini warna-warna ini nggak bisa dibedain lagi terkadang karena apa? Karena honey ini hampir mirip dengan yellow-nya dilute-nya yellow. Atau dilute-nya ini apa namanya itu cinnamon. Hampir mirip semua, kita nggak bisa bedain terkadang. Itu yang jadi masalahnya. Makanya di Indonesia kalau kita nggak belajar tentang penamaan-penamaan ya kita bakal bingung sendiri. Itu yang terjadi. Jadi di sini saya sudah panjang menjelaskan tentang heterozigot, tentang homozigot. Di luar itu di Thailand itu lebih ke homozigot ini ya, dominan ya. Di kita Indonesia heterozigot dominan jadinya. Heterozigot itu memang parah banget. Ada satu hal lagi yang saya nggak ungkap di sini, yaitu namanya homozigot bukan dominan tapi resesif. Tapi ini memang di kamar yang berbeda yang nggak bisa kita jelasin dulu. Resesif itu homozigot resesif ini ada, bukan cuma dominan doang. Kalau dominan dia turunnya itu 90%. Kalau resesif ini kan genetiknya lemah, dia bisa turun kok, tapi lemah banget, bisa jadi 20% ke bawah. Kalau homozigot resesif. Kalau kita main di homozigot resesif itu bisa juga melahirkan dilute dan lain sebagainya. Ya. Kalau homozigot resesif. Oke? Paham ya? Jadi plusnya kita di Indonesia tadi saya sudah jelaskan. Akhirnya kita itu kaya dengan namanya warna pertama. Kedua, kita kaya dengan pattern. Gitu ya, patternnya tulisannya gitu ya. Kaya dengan pattern. Ini plusnya ya. Minusnya, kita itu kalah dengan yang namanya anatomi dan karakter rambut. Anatomi di kita, makanya jangan heran moncongnya itu mancung. Ya. Badannya kecil. Ya, badannya kecil, guys. Udah moncong, badannya kecil. Kebayang nggak? Yang misalnya model kayak gini. Apalagi yang soher ya, kelihatan banget. Tapi kalau di Thailand ya, plusnya itu anatominya pesek dari mulut, rahangnya, dari badannya. Makanya di sana itu rata-rata itu 99%
yang kita cari-cari sini namanya apa? Big Bone. Kenapa bisa terjadi Big Bone? Karena mereka dari dulu itu perkawinannya Big Bone kali Big Bone puluhan tahun, akhirnya melahirkan homozigot dominan Big Bone. Makanya jarang sekali dapat yang kayak gini di sana nih. Jarang sekali dapat yang kayak gini nih. Rata-rata kayak gini semua. Rambutnya tebal, keuntungannya mereka kayak gitu. Tapi minusnya mereka tidak dapat ini di kita. Kalau ini mereka dapat. Tapi kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya aku kasih tahu yang paling penting sebenarnya. Makanya kenapa tuh hamster Indonesia, saya pernah ngobrol dengan, ini kita ngobrol santai ya. Saya pernah ngobrol dengan orang Thailand sendiri, saya nggak sebut namanya, tapi dia sering juara di kontes. Dan juri kontes orang Inggris kalau nggak salah, aku lupa namanya, tapi aku pernah ngobrol dengan dia, DM dengan dia kasih tahu, ini berita baik, dia kasih tahu. Berita buruknya, ini saya bicara juri, saya nggak ngobrol si orang apa ya, orang Thailand itu ya, karena dia memang nomor 1 di Thailand. Saya nggak usah ngobrol dia, karena masih ada yang nomor 1 lagi, itu juri tadi itu orang Inggris, aku lupa namanya. Paling ada orang yang tahu, paling teman-teman tahu, karena dia suka jadi juri di Thailand. Dia ngomong gini ke saya, dia ngomong gini, bro, ini wah udah panggil bro-broan, padahal aku nggak kenal dia nggak kenal aku ya. Cuma aku bertanya aja ke dia, bro, ingat ini sejarah ya, Thailand. Sorry, aku ngobrol awal dulu dengan dia ini guys, dan ini malu banget. Bro, Indonesia, Indo, hamsternya buruk. Kali burik. Dia ngomong sendiri loh. Ini aku rangkumin ya, maksudnya omongan dia tuh menuju ke sini. Karena dia tahu anatomi di Indonesia itu jelek. Kenapa dia bilang buruk dan burik? Karena di kontes itu, teman-teman harus tahu, kontes hamster itu untuk warna dan pattern itu nomor 2. Nomor 1-nya itu anatomi dan rambut. Itu nomor 1. Makanya kenapa dia bilang buruk, karena dia tahu warnanya bagus di Indonesia tapi ininya jelek. Nah, makanya dia bilang buruk. Itu yang pertama ya. Aku malu dengernya, tapi ya itulah ya. Tapi satu hal berita baik di kita, dia bocorin. Di Thailand sendiri, ini dia bocorin ya, masih ada chat aku sama dia. Di Thailand sendiri, zaman dulu mereka buruk dan burik. Sama seperti Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal anatomi dan dalam hal rambut. Kenapa itu bisa terjadi di Thailand? Karena breeder Thailand sama seperti breeder di Indonesia sekarang. Sorry ya, aku bilang kayak gini, kita harus introspeksi diri, jangan tersinggung ya. Breeder di Thailand dulu itu sama dengan breeder di Indonesia. Mereka itu tidak main genetik, tidak memperbaiki genetik, asal kawin. Itu breeder Thailand dulu. Tapi dengan adanya yang namanya literatur hamster ya, literatur genetik hamster, dan mereka mempelajarinya serius, komunitas serius mereka bikin komunitas yang besar, sekalipun mereka bersaing karena di sana ada kontes, tapi mereka bikin komunitas yang besar di sana dan mereka terjaga komunitasnya, dan akhirnya mereka mempraktekkan yang namanya standar breeding. Dengan standar breeding ini akhirnya merubah wajah hamster Thailand menjadi cakep. Ini karena komunitas gini.
hapus terus ya. Di Indonesia kita bikin komunitas. Kita berapa kali dan teman-teman bikin komunitas, nggak jalan. Kenapa? Karena di dalamnya ada tabrakan-tabrakan pemahaman. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Makanya Indonesia ini susah untuk berkembang. Karena apa? Semua pengen jadi yang nomor satu. Termasuk saya pengen jadi nomor satu. Itu wajar karena saya mau belajar ya. Saya mau belajar. Nah, ini yang terjadi. Sampai di sini paham ya? Saya sudah mengeluarkan dari sejarah atau segala macam. Jadi itu yang jadi kendala di kita Indonesia. Yang pertama, teman-teman tuh, saya udah bilang tadi positif atau plusnya kita di warna. Tapi kekalahan kita itu terbesar itu di anatomi. Kalian tahu, kalau kita nanti mau ngadakin namanya kontes hamster, yang dinilai pertama itu anatomi. Kedua, kesehatan. Di dalamnya itu ada karakter. Ya kalau teman-teman punya hamster yang nggak bisa diem, pecicilan ya nggak masuk guys. Dia harus jinak. Kalau kita kembangin yang kayak orang Thailand itu, rata-rata hamster di Thailand itu jinak. Tandanya tidak bermasalah dengan yang namanya saraf. Kenapa mereka tidak bermasalah dengan yang namanya saraf? Karena mereka tidak ada tabrakan genetik. Kenapa mereka tidak tabrakan genetik? Karena tadi homozigot. Di Indonesia heterozigot. Dan itu tabrakan banget. Nah, ini jadi masalah. Makanya jangan heran Indonesia karakternya, hamster di Indonesia jelek. Jarang sekali kita lihat hamster Indonesia itu sekali pegang aja udah diem. Susah banget untuk diem. Suka lompat, suka lari-lari sana-sana. Bukan mereka berarti juga mereka semuanya kalem ya, enggak. Tetapi karena mereka heterozigot sudah mengembangkan apa yang mereka kembangkan itu akhirnya secara genotip juga karakter dalamnya terbawa ya, jadi bagus secara karakter. Tetapi mereka itu di sana jarang sekali pakai cara yang seperti saya pakai, yaitu inbreed. Mereka jarang banget. Alasannya kenapa saya pakai inbreed? Karena saya harus mengembangkan anatomi dulu. Anatomi. Ini tujuan saya ya. Yang pertama saya main tricolor, yaitu warna dan pattern. Itu pertama kenapa saya alasannya pakai inbreed. Tapi sekarang saya sudah mulai berubah. Saya lebih mengejar ke anatomi. Karena anatomi di Indonesia itu harus diperbaiki dulu. Harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki semuanya monyong kayak gini. Jangan salah. Cara salah satu-satunya untuk memperbaiki anatominya harus pakai cara inbreed. Ketika inbreed ini sudah terjadi, kita nanti kalau sudah bagus semua hamster kayak di luar negeri, ya kayak di luar negeri, mereka itu nggak monyong-monyong, kita nggak akan lagi pakai nama sistem inbreed, nggak akan. Seperti Thailand, kenapa mereka nggak pakai sistem inbreed? Karena mereka sudah homozigot, sudah kental banget, peseknya sudah kental, rambutnya tebalnya sudah kental, jadi kalaupun mereka mau kawin yellow kali dengan black untuk tujuan anatomi tetap bagus. Indonesia, no, nggak bisa seperti itu. Ini penjelasannya, saya kasih tahu kelemahan-kelemahan Indonesia dan apa yang harus kita perbaiki di Indonesia. Teman-teman, kalau teman-teman mau Indonesia berhasil sampai di kelas kontes, mudah-mudahan yang orang Inggris itu orang Inggris, ya, OI, ya, OE kan ya, itu bisa datang di Indonesia. Wah, dia juri mantap. Orang Inggris. Dia bisa datang di Indonesia. Kalau kita mau ini orang Inggris mau datang di Indonesia harus memperbaiki dulu anatomi.
cara memperbaikinya kayak gimana, next video lah aku sharing ya. Oke, sampai di sini dulu. Next aku bakal bikin cara memperbaiki anatomi. Oke, thank you banget buat semua yang sudah ikutin. Udah keringat-keringat gini, udah berpikir tentang jurnal-jurnal yang saya dapat, udah sampai panjang kayak gini, ya harus subscribe. Oke, please like, share ke banyak orang. Jangan lupa juga komentar video apa lagi gitu. Karena saya sebenarnya sharing itu kalau ada orang yang bertanya, kalau nggak ada yang bertanya ya berlalu begitu aja. Oke, thank you. Selamat menonton. Sekali lagi jangan di skip, harus nonton dari awal sampai selesai sekalipun panjang. Teman-teman kalau memang kerasa panjang, teman-teman nonton sampai menit berapa dulu, nanti next baru lanjut lagi. Kalau memang merasa panjang, jangan skip. Nanti kalau skip nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kok keliru seperti itu. Di sini saya hanya bagi pengalaman, bagi jurnal, bagi pengetahuan yang saya dapat selama 10 tahun ini. Semoga bisa berarti buat teman-teman. Oke, thank you. Jangan lupa follow. Thank you.